bosku, ketemu dengan suara saya dalam Pronoob Channel. Kali ini kita akan mengulas sebuah cerita film yang berjudul Anaconda. Anaconda ini adalah ular-ular besar yang hidup di sebuah hutan Amazon, hutan yang sangat jarang disentuh oleh manusia. Di situ banyak binatang-binatang buas yang sering memangsa manusia. Oh iya bosku, jika bosku baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar dapat pemberitahuan film dari channel ini ya bosku. Singkat cerita, sebuah perusahaan ingin melakukan penelitian terhadap sebuah bunga atau sebuah tanaman yang hanya tumbuh di hutan Amazon. Para petinggi perusahaan berdiskusi untuk mengambil sebuah tanaman atau bunga tersebut dengan mengirimkan sebuah tim yang berdiri dari beberapa laki-laki dan beberapa perempuan untuk mengambil tanaman atau bunga yang dimaksud untuk penelitian. Singkat cerita, mereka akan berangkat menaiki perahu butut, yang dimana sebenarnya perahu ini sudah tidak layak untuk digunakan dalam sebuah perjalanan. Namun apa daya, hanya ada kapal atau perahu tersebut yang bisa digunakan pada waktu itu. Dan mereka pun akhirnya berangkat menggunakan kapal atau perahu butut tersebut untuk menuju hutan Amazon. Dalam perjalanan mereka membuka peta untuk mencari jalan terdekat untuk ke sebuah tempat yang tumbuh tanaman atau bunga yang akan diambil untuk sebuah penelitian perusahaannya mereka. Di satu sisi ada perempuan yang sedang memeriksa kapal, sebut saja namanya Markona. Ia meneliti tempat di mana tempat tidur untuk digunakan istirahat saat malam, dan dia melihat ke sekelilingnya dan apa yang terjadi. Dan si John pun memeriksa, dan ternyata itu hanyalah sebuah kera atau monyet yang membuat Markona ketakutan. Dan pada saat itu seseorang, anggap saja negro besar, dan Markona sedang melakukan telepon untuk menghubungi perusahaannya, namun sinyalnya tidak ada dan mereka tidak terhubung pada perusahaannya. Dan mereka pun berdiskusi antar sesama untuk melanjutkan perjalanan tanpa panduan dari perusahaan mereka. Dan ketika malam tiba, mereka sedang minum-minum, istirahat, dan makan makanan yang ada beserta buah yang mereka bawa dari daratan. Dan tiba-tiba saja muncul kera. Lalu si John pun memarahi. Si kera pun loncat ke atas perahu dan memanjat ke pohon untuk mencari buah. Dan si kera pun tertinggal oleh perahu tersebut. Dan tiba-tiba saja kera tersebut menjerit ketakutan melihat ada sebuah atau seekor anaconda yang sangat besar. Kera pun ketakutan dan berlari menaiki pohon, dan si anaconda pun berusaha menyusulnya, namun tidak bisa menangkap si kera tersebut. Pada pagi harinya, si John berusaha mencari kera tersebut dan tidak menemukannya.
Dan si Marconah pun berusaha melakukan kontak kepada perusahaannya dan lagi-lagi gagal. Dan apa yang terjadi? Marconah pun jatuh ke sungai. Teman-temannya pun mengejek dan tiba-tiba saja si John terjun untuk menolong si Marconah yang sedang jatuh. Dan tiba-tiba muncul seekor buaya dan si John pun berusaha untuk mengalahkan buaya tersebut berkelahi di air sungai. Dan pada akhirnya si John pun dapat mengalahkan buaya tersebut. Dan si John pun kelelahan. Akhirnya dia pun naik ke perahu dan berbincang dengan temannya. Pada bulan purnama malam, mereka saling ngobrol bersama rekan-rekannya untuk sekedar melepas lelah dan menikmati perjalanan menuju hutan Amazon. Dan di pagi harinya banyak kayu yang berserakan di sungai dan membentur perahu dan membangunkan mereka yang sedang tertidur. Si John pun memeriksa keadaan sekitar, memeriksa ada apa. Dan ternyata kapalnya mengalami sebuah kerusakan. Si John pun setelah memperbaiki dan melihat arah, ternyata ada sebuah air terjun di depan. Dan si John berusaha mengalihkan haluan kapalnya, namun tiba-tiba saja kapalnya mengalami kerusakan mesin. Setelah kapal yang mereka naiki jatuh dari air terjun dan hancur berantakan, mereka pun berenang-renang untuk menuju sebuah pelampung yang dibawa oleh kapal untuk menepi ke tepian sungai. Saat mereka di tepian, mereka saling berdebat bagaimana harus melanjutkan perjalanan sedangkan kapalnya telah hancur berantakan. Dan mereka mengumpulkan sisa-sisa perbekalan yang ada. Dan mereka pun memeriksa peta kembali dan menemukan arah yang lebih dekat menuju keberadaan taman atau bunga yang hendak diambilnya untuk penelitian. Di sisi lain ada bapak tua yang sedang menaiki perahu mencoba kontak kepada mereka kru yang dari semula ingin mengadakan pertemuan di sebuah tempat untuk menjemput mereka dan melanjutkan ke hutan Amazon mencari tanaman yang akan diteliti oleh perusahaannya. Dan mereka pun melakukan perjalanan kaki untuk menuju titik pertemuan dengan bapak tua yang menaiki perahu. Mereka pun melanjutkan perjalanan menyeberangi sungai dengan jalan kaki. Dan tiba-tiba saja monyet berteriak seolah ketakutan melihat seekor ular yang sangat besar di antara mereka. Dan tiba-tiba saja si teman yang ada di belakang hilang
dan ternyata dia dimakan oleh anaconda yang sangat menakutkan. Dan teman-temannya pun ketakutan dan lari secepatnya menuju daratan agar terselamatkan. Di tepian ia dan teman-temannya saling menyesali dan berdebat. Perjalanan ini sudah tidak bisa diteruskan. Namun mereka tidak bisa menghentikan perjalanan karena tugas mereka untuk mengambil tanaman tersebut untuk penelitian perusahaannya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki untuk menuju titik pertemuan dengan bapak tua yang sedang mengendarai perahu untuk menjemput mereka. Dan mereka pun melakukan istirahat sejenak, dan ketika si negro besar hendak memakai sepatu, tiba-tiba saja ada serangga di dalam sepatunya. Serangga ini sangat mematikan bisanya bila menggigit manusia. Dan anggap saja koplo menangkap dengan sebuah botol untuk disimpan entah untuk apa. Di sisi lain, Pak Tua sedang minum dan mengendarai perahu dan memeriksa kapalnya, dan tiba-tiba saja apa yang terjadi. Dan akhirnya kapal Pak Tua meledak. Dari kejauhan, John dan kawan-kawan melihat apa yang terjadi dan mereka menghampirinya. Kapal yang akan menjemputnya hancur berantakan. Mereka tidak habis pikir apa yang harus dilakukan dalam melanjutkan perjalanan mereka, dan mereka pun mencari sisa-sisa barang-barang yang masih bisa digunakan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka pun diskusi dan tetap ingin melanjutkan perjalanan. Mereka melihat ke suatu arah di mana mungkin ada jalan yang lebih dekat untuk menuju tumbuhnya tanaman atau bunga yang akan diambil untuk penelitian perusahaan mereka. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Dan pada akhirnya mereka sampai di sebuah gubuk atau sebuah rumah yang sudah rapuh karena lama sudah tidak ada penghuninya. Dan mereka melihat-lihat, dan mereka hendak membangun rakit atau perahu dari kayu untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur air atau lewat sungai. Mereka pun berdiskusi bagaimana kita melanjutkan perjalanan dengan membuat rakit. Dan sementara itu mereka saling berdiskusi, dan di sisi lain si negro besar sedang memeriksa peralatan untuk melanjutkan perjalanan. Mereka memeriksa alat komunikasi, barangkali ada sinyal untuk menghubungi perusahaan. Dan saat si negro besar memeriksa alat komunikasinya, tiba-tiba si koplo pun datang dan berbincang dengan si negro besar. Dan tiba-tiba saja si koplo ini melepaskan serangga yang ditangkapnya siang tadi kepada si negro besar dan menggigit si negro besar. Dan akhirnya si negro besar meregang
kesakitan, dan tiba-tiba saja si Markona kecil menghampirinya dan bertanya ada apa yang terjadi. Dan si Markona kecil melihat kalau si negro besar telah digigit serangga, dan tiba-tiba saja anaconda menghampiri si negro besar yang sedang meregang. Dan si Markona kecil pun ditanya oleh teman-temannya ada apa yang terjadi. Dan di satu sisi si negro besar telah dimakan oleh anaconda yang sangat menakutkan. Dan teman-temannya pun berteriak, terutama Markona. Kemudian mereka membakar gubuk atau rumah tersebut agar berharap anaconda tersebut mati terbakar. Dan di tepi sungai ia hendak mengendarai rakit yang telah dibuatnya, dan ternyata rakitnya telah hilang, dibawa kabur oleh si koplo yang mengkhianati teman-temannya. Dan mereka pun koplo melakukan komunikasi kepada perusahaan dalam rakitnya, dan teman-temannya pun berhendak menyusul, namun tiba-tiba saja mereka terjatuh terperosok. Dan si negro kecil pun terpisah dari teman-temannya. Dia sendirian merasa ketakutan dan berteriak-teriak. Dan tiba-tiba si negro kecil melihat sesuatu. Dan akhirnya bertemu dengan temannya, salah satu temannya. Dan mereka berdua melanjutkan mencari jalan untuk menemukan teman-temannya. Dan tiba-tiba saja teman si negro kecil ini terperosok ke dalam air. Dan ketika si negro kecil tidak menolong, tiba-tiba saja temannya telah hilang dimakan oleh anaconda. Tersisa senternya saja yang mengapung. Dari kejauhan teman-temannya mendengar dan melihat, dan menghampiri senter yang mengapung berlumuran darah. Dan akhirnya mereka pun bergegas untuk mencari jalan keluar dari tempat yang sangat menakutkan. Dan tiba-tiba saja seekor anaconda besar sedang mengikuti mereka. Si negro kecil yang terakhir sangat ketakutan. Dan anaconda tersebut dapat dikalahkan dengan kapak yang diayunkan oleh Markona. Dan tiba-tiba saja si negro kecil ditangkap oleh anaconda lainnya dan dibawa ke pohon tinggi dan telah dililitnya. Dan si John melemparkan pisau dan mengenainya untuk menolong si negro kecil. Dan akhirnya si negro kecil terselamatkan dan dia masih hidup. Dan si koplo yang mengkhianati teman-temannya telah sampai terlebih dahulu ke mana tempat tumbuhnya bunga atau pohon atau tanaman yang dicari perusahaannya untuk diteliti. Dari kejauhan teman-temannya pun telah sampai dan mengintip si koplo yang tengah menikmati bunga atau tanaman yang sedang dicari-cari. Dan akhirnya teman-temannya pun menghampiri si koplo, dan si Markona kecil mengetahui bahwa serangga yang ditangkap oleh koplo telah hilang dan dilepaskan untuk menggigit si negro besar, dan akhirnya mati dimakan akan anaconda tadi. Dan akhirnya si koplo pun menembak si John dan memaksa teman-temannya untuk mendekati jembatan ataupun
pohon yang rubuh, yang tumbang, dan di bawahnya ada kumpulan anaconda yang sangat menakutkan. Dan si Koplo pun memaksa Markona untuk mengambil bunga-bunga tersebut agar diserahkan kepada Koplo. Dan akhirnya si Markona kecil dengan berat hati dan sedih melangkah menghampiri tanaman atau bunga yang hendak dicarinya. Dia dengan ketakutan mengambil bunga-bunga tersebut dengan cepat, dan ia berusaha kembali untuk bersama teman-temannya, dan tiba-tiba saja Markona kecil terjatuh, dan si Koplo memaksa Markona kecil untuk melemparkan tanaman atau bunga tersebut, dan Markona kecil pun melemparkan tas yang berisi bunga-bunga, dan ada serangga yang sangat mematikan di situ. Dan si Koplo menghajar si John karena dianggapnya ia akan menghalangi rencananya si Koplo. Dan akhirnya si Koplo pun tergigit oleh serangga yang sama yang menggigit oleh si negro besar, dan akhirnya Koplo jatuh ke dalam kumpulan anaconda yang sedang bergumul dan menakutkan. Dan salah satu anaconda tersebut bergerak menuju ke atas, dan tiba-tiba si Koplo pun jadi santapan para anaconda. Dan anaconda yang sedang naik, tiba-tiba Markona pun berteriak, "Over here, bitch!" Dan anaconda tersebut menggigit sebuah, dan si negro kecil menembakkan suar ke mulut anaconda, dan meledaklah anaconda yang melongsorkan tanah-tanah dan mengubur kumpulan anaconda dengan longsoran tanah. Keesokan paginya mereka menaiki rakit atau perahu dari kayu untuk menuju pulang atau ke perusahaan mereka dengan kehilangan beberapa teman. Di antaranya adalah seorang pengkhianat. Nah, sampai di sini cerita kali ini ya bosku. Jangan lupa jika baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan cantumkan komen bosku tentang film Anaconda ini. Terima kasih ya bosku.